sesuai berita yang disampaikan. Setiap orang harus menjaga, memelihara perkataannya. Ia tidak berkata terkecuali berjujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya, barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara mengumpulkan berita-berita yang fakta dan sebenarnya, maka dia termasuk kepada orang golongan jujur. Yang ketiga, yaitu jujur dalam perbuatan, yaitu bersungguh-sungguh beramal dalam perbuatan lahir, supaya tidak menunjukkan sesuatu yang ada pada batin dan tabiat bagi dirinya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, jujur adalah fondasi atas tegaknya kebenaran. Jujur ini identik dengan kebenaran, seperti firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadidan, dan berkata perkataan yang benar. Seorang yang beriman itu harus menyesuaikan perkataannya dan perbuatannya. Kenapa? Karena orang yang susah atau yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya itu sangatlah berdosa. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Kabura maqtan indallahi in taqulu ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan itu? Sangatlah dibenci di sisi Allah jikalau kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan itu. Jujur adalah sifat yang tulus untuk melaksanakan amanat. Adakala amanat itu harta dan tanggung jawab, orang yang melaksanakan amanat itu dinamakan dengan Al-Amin, yaitu orang terpercaya, orang yang benar, orang yang setia. Kenapa dinamakan dengan Al-Amin? Karena suatu melaksanakan amanat itu terjaga dan aman, tidak ada sesuatu pun yang mengganggu. Atau gangguan itu datang daripada dirinya sendiri atau datang daripada orang lain. Jujur dan percaya adalah sesuatu yang paling penting dalam aspek-aspek kehidupan, seperti berniaga, rumah tangga, usaha, dan hidup masyarakat. Kaum muslimin
sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Al-Kisah sewaktu Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah secara terang-terangan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Langkah pertama yaitu Rasulullah berdiri di atas bukit dan menyeru para kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, datanglah kemari. Aku ingin memberitahu kepada kalian yaitu sebuah berita." Sewaktu mendengar seruan lantang daripada Rasulullah SAW, berdayang-dayanglah kaum Quraisy berdatangan untuk mendengar berita yang disampaikan kepada manusia yang terpercaya penuh pujian. Waktu datang kaum Quraisy, maka tersenyumlah Nabi. Dan Nabi bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, aku ingin memberitahu kepada kalian sebuah berita. Aku akan memberitahukan kalian sebuah berita. Yang mana berita tersebut bahwasanya di belakang bukit ini ada musuh yang siap siaga untuk hendak menyerang kalian. Apakah kalian percaya?" Orang-orang Quraisy menjawab, "Semua percaya." Dan Rasulullah bertanya kembali, "Kenapa kalian langsung menjawab percaya, sedangkan kalian tidak melihat buktinya?" Kata Rasulullah, "Tidak segan-segan seseorang yang datang dan menjawab, 'Engkaulah yang tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah orang yang terpuji, orang yang dipercaya yang kami kenal.'" Kata seorang itu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, faktor sebab Rasulullah Muhammad SAW yaitu dapat membangun umat Islam adalah yaitu dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang terpuji. Salah satu akhlak yang menonjol yaitu salah satu akhlak yang menonjol yaitu kejujuran daripada masa kecil sampai pada masa akhir hayat. Dan beliau mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Kejujuran dapat membawa kita kepada kasih sayang Allah dan keridhaan Allah. Dan sebaliknya, orang yang berbohong adalah salah satu kejahatan yang dapat mendorong kepada perbuatan kemungkaran dan menjerumuskan ke dalam api neraka.
kejujuran adalah sumber-sumber Islam untuk dapat keberhasilan, kebahagiaan dan keistimewaan dan ketentraman bagi masyarakat. Kaum muslimin harus memiliki sifat seperti ini. Kebohongan adalah muara segala keburukan dan segala perbuatan yang tidak baik. Kebohongan menimbulkan namimah, yaitu adu domba. Namimah ini melahirkan yaitu suatu keburukan, yaitu suatu kebencian. Suatu kebencian ini adalah asal daripada awal pertengkaran. Permusuhan akan tidak menjadi perdamaian dan ketentraman. Kesimpulannya yang pertama yaitu, marilah kita sama-sama memiliki sifat kejujuran. Boleh kita berdusta, hanya ada 3 hal untuk berdusta. Yang pertama yaitu hubungan istri memuji suami atau sebaliknya. Seorang ingin mencelakakan orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, dan ditanya di mana orang itu, tidak ada. Yang ketiga yaitu jikalau dia yang ketiga yaitu hubungan suami istri. Jikalau istri memuji suami, maka dan sebaliknya, di situ boleh dapat berdusta. Maka jikalau ada kesalahan boleh dimaafkan. Maka marilah kita masuk ke dalam 2 rukun Al-Qutubah. Alhamdulillah.